Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan tentang analisis situasi pasar. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Hironiam, Dwi Liliana, sama Syifaul Fikriya. Pengertian dan tujuan analisis pasar. Analisis berasal dari kata analisis yang mengandung pengertian memisahkan, pemeriksaan yang teliti dan pada hakikatnya adalah penyelenggaraan mempelajari berbagai masalah pasar. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar adalah merupakan area atau tempat pertukaran dalam bentuk fisik atau tidak, dan tempat terkumpulnya atau bertemunya para penjual dan pembeli yang memungkinkan terlaksananya pertukaran. Di dalam menganalisis pasar, perusahaan perlu meninjau jenis pasar, produknya, motif dan perilaku, segmen pasar, dan penentuan sasaran pasarnya. Analisis pasar mempunyai tujuan yaitu untuk mengenal lingkungan pasar, mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar, menentukan keputusan yang tepat, menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, membuat program dalam bidang pemasaran, dan terakhir mengenal ciri-ciri pasar. Ruang lingkup analisis pasar. Pengambilan suatu keputusan tentang produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan diawali dengan adanya analisis pasar. Ruang lingkup analisis pasar pada dasarnya mencakup permasalahan tentang: pertama, pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Yang kedua, penafsiran data dan fakta yang berhubungan dengan bidang pemasaran. Yang ketiga, penyimpulan data dan fakta. Yang keempat, pengendalian dalam bidang pemasaran. Sedangkan secara umum, ruang lingkup analisis pasar itu mencakup permasalahan tentang barang dan jasa yang dipasarkan, tujuan analisis pasar, letak pasar, sifat dan karakteristik pasar, organisasi pembelian, kegiatan pembelian, perkembangan pembelian, saingan perusahaan, dan pola pembelian. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai tujuan analisis pasar. Tujuan analisis pasar di sini untuk mengetahui siapa-siapa saja yang memakai, menggunakan barang dan jasa, apakah barang-barang tersebut dikonsumsi sendiri atau dijual kembali oleh konsumen. Tujuan lainnya yakni untuk mengenal lingkungan pasar, tipe-tipe pasar, dan mengetahui karakteristik pasar. Kemudian setelah itu dapat menentukan keputusan yang tepat, dapat menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dan dalam pemasaran, membuat program dalam bidang pemasaran, kemudian mengenal ciri-ciri pasar. Keuntungan dari tujuan analisis pasar ini pastinya adalah untuk meningkatkan omset dari penjualan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian keuntungan yang lainnya memperoleh keuntungan yang sesuai dengan harapan perusahaan, dan pastinya dapat meningkatkan produksi dalam perusahaan tersebut. Kemudian efisiensi modal, piutang perusahaan waktunya dapat diperpendek, barang-barang perusahaan yang bersangkutan akan menjadi famous, terkenal. Kemudian hasil produksi perusahaan yang bersangkutan digemari oleh para konsumen. Perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pastinya inilah hal-hal yang diharapkan oleh perusahaan dengan menggunakan analisis pasar ini. Kemudian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dalam pembelian barang-barang
Yang pertama, faktor umur. Yang kedua, pendidikan. Kemudian selera, kemudian agama, kemudian budaya, dan yang terakhir, faktor musim. Selanjutnya mengenai aspek analisis pasar. Di sini aspek analisis pasar itu mempelajari mengenai permintaan, penawaran, harga, program pemasaran, dan juga perkiraan penjualan dan market share yang dikuasai. Di sini permintaan dalam menganalisisnya yaitu dengan secara total atau terrinci dari misalkan suatu daerah tertentu, kemudian jenis-jenis konsumennya bagaimana, kemudian perusahaan besar, pemakai, proyeksi permintaan, itu adalah bagian dari permintaan. Untuk yang penawaran, misalkan seperti penawaran dalam negeri dan impor, perkembangan di masa lalu, perkiraan di masa datang, kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Untuk harga, perbandingan antara barang impor dan barang dari lokal itu sendiri ya pastinya. Kemudian produksi dari negeri lain, kecenderungan perubahan harga dan polanya bagaimana yang digunakan, kemudian program pemasaran. Jadi di sini mengenai strategi pemasaran yang digunakan dan siklus kehidupan dari produk itu sendiri. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah dalam analisis pasar. Langkah di sini dimulai dengan menguraikan struktur produk pasar yang ada, kemudian menganalisis kebutuhan primer untuk pasar yang relevan di sini ya. Kemudian kebutuhan selektif dalam pasar yang relevan juga, dan apakah cukup banyak pilihan produk dan mereknya, apakah ada kesulitan dalam pemasaran produk serta merek yang sudah terbentuk, apakah suatu segmen pasar terpenuhi atau tidak, dan apakah sejumlah para pembeli potensial bersedia atau tidak membeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sini seorang manajer pemasaran harus mengetahui struktur-struktur produk pasar secara keseluruhan. Kemudian juga harus mendefinisikan perangkat pesaing dari perusahaan tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, analisis situasi pasar SWOT. SWOT adalah singkatan dari bahasa Inggris yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Manfaat yang akan didapat bila menerapkan analisis SWOT dalam lembaga keuangan syariah adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman organisasi. Tujuan analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk, life cycle produk. Langkah-langkah penerapan: langkah pertama, menyiapkan sesi SWOT. Langkah kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Langkah ketiga, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman. Langkah keempat, melakukan ranking terhadap kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Langkah kelima, menganalisis kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang mengalami analisis SWOT. Terdapat 2 faktor pokok yang akan mempengaruhi 4 komponen dasar.
pada analisis SWOT, yaitu faktor internal. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Adapun bagian-bagian dari faktor internal itu sendiri ialah sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, dan pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Faktor eksternal ini merupakan faktor dari luar entitas, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari 2 poin, yaitu ancaman dan peluang. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal ialah 1. Tren, 2. Budaya sosial politik ideologi perekonomian, 3. Sumber-sumber permodalan, 4. Peraturan pemerintah, 5. Perkembangan teknologi, 6. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan lingkungan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.